Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtadat al-halatu, dan menuntut keadaan itu, yaitu keadaan di mana orang tidak paham tentang ilmu tapi banyak komentar. Seperti saat sekarang ini, dari dulu zaman Imam Ghazali sudah ada, sekarang makin banyak. Inda dzawid dini, bagi yang mempunyai ilmu agama, alladzina hum, yang mereka itu orang-orang yang mereka itu asyrafu khalqillahi ta'ala, paling mulia-mulianya makhluk Allah Ta'ala. An-nadhara, memikirkan, merenungkan, ila kafati khalqillahi, pada semua makhluk Allah Ta'ala, bi'ainir rahmati, dengan mata kasih sayang, wa tarkil mumaroti, dan meninggalkan berdebat. Fabtahaltu, maka berdoa dengan sungguh-sungguh saya, ila man, kepada zat, biyadihil khalqu, yang dengan kekuasaannya adalah makhluk ciptaannya, wal amru, dan perintah, ayuwaffiqoni, agar memberikan pertolongan kepada saya, litasnifi kitabin, untuk mengarang kitab, yaqa'u alaihil ijma'u, yang terjadi padanya kesepakatan untuk orang umum dan orang khusus. Wa yasulu, dan berhasil biqiraatihi, dengan membacanya, al-intifa'u, mengambil manfaat. Fa ajabani, maka mengabulkan saya, ila dzalika, pada demikian itu. Alladzi yujibu, yaitu zat yang mengabulkan, al-muttarra, pada orang yang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, idza da'ahu, apabila berdoa padanya. Wa atla'ani, dan menunjukkan kepada saya, bifadlihi, dengan anugerahnya, ala asrori dzalika, atas rahasia-rahasia demikian itu. Wa alhamani fihi, dan memberikan ilham, bisikan kepada saya, tartib fihi, padanya, di dalam hatinya, tartiban ajiban, pada susunan yang mengherankan. Saya pikir kamu bawa piano, rupanya itu. Saya lirik-lirik, apa bawa piano, rupanya enggak. Lam azkurhu, yang saya tidak menyebutkannya, fil musannafati, dalam buku-buku karangan, allati taqaddamat, yang telah berlalu, fi asrori muamalatid dini, dalam rahasia-rahasia pelaksanaan agama. Wa walladzi ana, dan dialah yang ana, saya, lahu, padanya, wasifun, yang mensifati,
bi khotoratin mana tadi hilang. Fa aqulu maka saya berkata, wabillahi dan sebab kekuasaan Allah at-taufiku adalah pertolongan. Itulah artinya wabillahi taufik wal hidayah itu ya. Ini wabillahi taufik wal hidayah ya. Ini namanya taufik kan? Wal hidayah sana ya. Taufik dan hidayah dimiliki sama imam. Maka kumpul jadi 3 ya. Inna awwalama, nanti diterangkan, saya baca dulu agak banyak biar mana tahu Ustadz Muster mengoreksi lagi, bisa ditengok-tengok ya. Sesungguhnya permulaan hal-hal yunabbihu yang mengingatkan al-abda pada hamba. Jangan ngikuti baris yang kitab. Apa ada barisnya ya, kadang-kadang salah. Al-abda bukan al-abdu. Lil ibadati, untuk beribadah. Wa yatajarradu, dan memfokuskan diri. Lisuluki tariquha, untuk menempuh jalannya. Bihotrotin samawiyatin, dengan sinyal langit atau lintasan langit, sinyal ya. Minallahi, dari Allah Ta'ala, wa taufikin khasin, dan petunjuk khusus ilahin yang dari Allah Ta'ala. Wawal makna, yaitulah arti, wawal ma'niyu biqaulihi, itulah yang dimaksudkan. Al-ma'niyu ay al-muradu, yang dimaksudkan biqaulihi subhanahu, dengan firman Allah Maha Suci Dia gitu. Kalau pidato itu jangan kata Allah gitu ya. Firman Allah gitu. Kata Rasul, ya, apakah Rasul itu tetanggamu? Sabda Nabi disebutkan dalam hadis ya. Ini pidato Pak Kiai kan nggak ada kayak gitu ya, Pak Kiai Azmi. Ya, nggak ada kata Allah itu, nggak ada kan? Itu etika orang berpidato ya. Kata Allah, kata Rasul, kata tetangga, ya mirip, menyamakan ya. Jadi itu diperhatikan, orang bisa berbahasa yang baik. Tadi direkam ceramah saya, tapi nggak bayar. Saya suruh catat nanti kau pidatokan lagi gitu. Kasih sama Padil. Biar Padil pandai ceramah, gitu ya. Dia sebenarnya pandai cakap ini, ya cuma dalilnya itu yang kurang, ya. Maka kalau dapat itu orang tinggal baca aja kok, ya. Karena saya udah lupa apa yang saya ceramahkan tadi. Saya nggak nyuruh merekam, karena disuruh merekam pun nggak direkam. Pernah saya suruh merekam, lupa Pak Kiai katanya. Gak disuruh direkam, memang wali itu kayak gitu. Wali tidur. Ya begitu ya, biqaulihi subhanahu, dengan firman Allah Maha Suci Dia. Kalau berceramah kayak gitu, jangan kata Allah itu kayak gitu, kurang bagus. Afaman syarahallahu, apakah pada orang yang Allah telah membukakan sadrahu, dadanya, lil islami, pada agama Islam. Fahuwa ala nurin min rabbihi, maka dia adalah atas cahaya, diberikan cahaya min rabbihi, dari Tuhannya. Wa asyara ilaihi, dan memberikan petunjuk padanya sahibus syar'i, yaitu Rasulullah yang membawa syariat. Salatullahi wassalamuhu alaihi, semoga selawat Allah, kesejahteraan dan keselamatan yang beserta rahmat takdimnya, itu namanya selawat Allah itu rahmat takdim.
Jangan kamu ditanya selawat Allah, bagaimana caranya Allah berselawat gitu. Artinya rahmat ta'zim ya. Saya pernah ditanya kayak gitu pas ceramah biasa gitu. Disuruh sama jamaah, teruskan aja Ustaz. Mau saya jawab, teruskan itu. Pas saya pidato lagi saya terangkan. Karena dia ngetes-ngetes gitu, bagaimana selawat Allah, apa macam kita gitu katanya gitu. Maka sholawatullah itu artinya memberikan rahmat ta'zim ya. Ini sepele tapi kadang-kadang kamu nggak ngerti atau ditanya kamu bingung. Wassalamuhu dan keselamatannya artinya Allah memberikan keselamatan dari kekurangan-kekurangan alaihi atasnya. Faqala, maka bersabda Nabi, Innan nuro, bahasanya nur cahaya, cahaya itu nur cahaya sama aja. Idza dakhalal qalba, apabila sudah masuk ke hati, yaitu hati orang yang suci, infasaha maka menjadi lapang wan syarah dan menjadi cerah hati itu. Wakila maka ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika, apakah demikian itu min alamatin, ada tanda-tanda. Sahabat itu pinter-pinter, diterangkan kayak gitu nanya. Yu'rafu biha, yang diketahui dengannya. Faqala, maka menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajafi an daril ghurur, yaitu menjauh dari daerah tipu daya atau urusan dunia. Wal inabatu, dan kembali ila daril khuludi, pada tempat yang kekal yaitu akhirat. Wal isti'dadu, dan siap-siap lil mauti, untuk meninggal dunia. Qabla nuzulil mauti, sebelum turunnya atau datangnya kematian. Titik, sampai situ titik ya. Yang lalu dirangkaikan ya, yang lalu bahwa ilmu hakikat itu kalau disampaikan kepada orang yang tidak faham, maka bisa dibunuh orang yang menyampaikan itu. Sehingga syair yang disampaikan oleh Sayyid Ali bin Husin bin Ali, walastahalla rijalun muslimuna dami. Kalau saya sampaikan mutiara-mutiara ilmu itu kepada siapa saja secara umum, niscaya mereka menghalalkan darah saya dan saya dituduh orang yang menyembah berhala. Maka ilmu itu ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak perlu disampaikan gitu. Ilmu hakikat yang memang belum sanggup orang itu menerimanya, jangan disampaikan. Karena itu nanti memberatkan dan membingungkan, bahkan bisa dituduh yang menyampaikan itu salah, lebih-lebih lagi dituduh musyrik, menyekutukan Allah. Sehingga kelompok-kelompok anak buahnya Ibnu Taimiyah, termasuk dia juga, itu termasuk yang gak setuju sama tasawuf itu. Tasawuf itu gak ada, yang ada pendidikan katanya gitu. Sebab cara membacanya dengan ilmu zahir saja, bukan dengan ilmu batin atau ilmu hakikat gitu. Seorang ulama yang masuk dalam ilmu hakikat namanya Mansur Al-Hallaj. Dia dibunuh karena dia menyampaikan bahwa yang ada di kening saya ini adalah Allah, sehingga saya ini Allah itu. Termasuk kalau di Indonesia seperti ceritanya Syekh Siti Jenar gitu. Ketika Syekh Siti Jenar dipanggil oleh
seorang utusan dari Wali Songo. Utusan itu menyampaikan bahwa Tuan Guru Syekh Siti Jenar dipanggil oleh Wali Sembilan untuk menghadapnya. Dia bilang, di sini nggak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Allah, katanya. Ya Tuan Syekh, iya, yang ada Allah, nggak ada Syekh Siti Jenar. Itu dia. Balik utusannya ngadu. Pak Wali, bukan wali kota ya. Saya sudah sampaikan, katanya Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Siapa yang ngomong? Ya Syekh Siti Jenar itu, katanya. Sunan Kalijogo itu bekas preman, dengar kayak gitu makin marah dia. Ini ku gorok betul ini, katakan. Kira-kira gitu ya, orang kayak Sayyidina Umar gitu. Ketika Rasulullah wafat itu dibilang, siapa yang bilang Rasulullah meninggal saya gorok, kira-kira gitulah. Itu namanya mantan preman pasar ukat. Ya. Makanya kalau preman-preman itu nggak bisa diajak dialog. Yang ada dikasih tahu begini Pak, gitu aja. Kau ajaklah dialog, kita dialog. Ambillah pedang, aku gorok baru tahu kau kayak gitu dia. Datang lagi utusannya karena dikasih tahu, panggil. Katanya Allah, katanya. Ya udah Allah pun panggil gitu. Gitu dia. Panggil Syekh disuruh ke sana, katanya kan. Ya enggak ada Syekh Siti Jenar Allah. Ya Allah pun dipanggil, katanya kan. Kata sisnya, ini wali nggak berakhlak, ini Allah kok dipanggil, gitu ya. Akhirnya dipanggil lah, dan pada akhirnya ya memang dibunuh setelah melalui beberapa episode laga kesaktian gitu. Orang-orang zaman dulu itu kan sakti-sakti karena sering itu nggak makan lama-lama gitu kan. Kita kan sering makan lama-lama gitu. Gitu. Ya. Apa misalnya terawih pun lama gitu. Enggak terawih pun dia zikir aja ingat Allah. Ini yang terawih pun enggak ingat Allah. Ingat subhanal malikul ma'bud udah berapa tadi gitu. Gua perhatikan nanti udah berapa tadi kan gitu kan. Apalagi yang 20 rakaat kadang-kadang cuma 12 menit. Ya. Ada yang katanya lebih kurang daripada 12 menit, 8 menit ya. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Gitu. Akhirnya Al-Hallaj dibunuh. Keputusannya oleh Sultan Al-Muqtadir dibunuh. Dan ketika dibunuh menurut riwayatnya itu darahnya mengalir tulisan Allah. Ketika orang itu sudah sampai ke makom fana, bahwa yang pernah saya sampaikan ada namanya orang itu mulai masuk tarikatnya setelah taubat kemudian takholli, mengosongkan semua akhlak yang tidak baik. Yang dulunya bakhil nggak bakhil lagi, dulunya hasud nggak hasud lagi, dulunya sombong nggak sombong lagi. Ya. Pikiran-pikirannya yang jelek-jelek sudah dihilangkan semua, terus dihiasi semua dengan taubat, tawakal, ridho. Istrinya jelek pun ridho gitu ya. Udah nggak mikir istri itu ya.